Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Heliani SEM AKT selaku Ketua Prodi Akuntansi dan dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya dari program studi akuntansi kelas AK19A. Pada tugas sesi keempat ini saya harus menjelaskan seberapa paham dari materi yang sudah disampaikan, yaitu dari sesi 1 sampai sesi 3 tentang peran akuntan dalam organisasi, pengenalan istilah dan tujuan biaya, dan pengenalan istilah dan tujuan biaya part 2. Untuk pembahasannya akan disampaikan setelah jeda berikut ini. Peran akuntan dalam organisasi. Peran akuntan dalam organisasi terdiri dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Peran dalam akuntansi manajemen yaitu untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer untuk membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam akuntansi keuangan yaitu untuk mengukur dan mencatat transaksi-transaksi serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan untuk kelanjutan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu akuntansi biaya, merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak perusahaan. Akuntansi biaya bukan berdiri sendiri, tetapi berdiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jika ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki beberapa perbedaan, yaitu dari tujuan, pemakai utama, fokus dan penekanan, aturan pengukuran dan pelaporan, serta rentan waktu dan jenis pelaporan. Ada analisis rantai nilai atau value chain, yaitu rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Analisis rantai nilai terdiri dari penelitian dan pengembangan, desain produk, jasa atau proses, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Dalam sebuah perusahaan pasti menginginkan keberhasilan dalam usahanya. Ada beberapa faktor-faktor kunci keberhasilan, di antaranya biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual. Yang kedua, kualitas. Pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Yang ketiga, ada waktu. Waktu memiliki banyak komponen, terdiri dari waktu pengembangan dan waktu tanggapan pelanggan. Dan yang terakhir, inovasi. Arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Etika profesional. 4 standar etika untuk akuntan manajemen sebagaimana dijabarkan oleh Institute of Management Accountant. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, integritas. Dan yang terakhir, objektivitas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung dan tidak langsung, di antaranya materialitas suatu biaya, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi, dan desain operasi.
Ada pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Dan yang kedua, biaya tetap tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Ada klasifikasi biaya manufaktur, biaya bahan langsung, yaitu biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Dan yang terakhir, biaya manufaktur tidak langsung, yaitu biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk, juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau biaya overhead pabrik. Ada beberapa perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Di antaranya perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur ada neraca persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang ada tersedia dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagangan dan pembelian bersih. Di dalam laporan laba perusahaan manufaktur ada barang tersedia dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Selanjutnya ada arus biaya. Arus biaya yaitu harga pokok produksi, biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami dari sesi 1 sampai sesi 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.